berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Seminar Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, saya Falidah dan rekan-rekan saya, Maisya Purniasanti, Tri Anggitasari Sulistiawan, Nurul Isnaini, dan Basit Elmi Izaki akan memaparkan hasil pembahasan kami mengenai aktualisasi nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi rewang hajatan sebagai upaya mempertahankan solidaritas masyarakat di era Society 5.0 dalam Seminar Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Perkembangan teknologi dan informasi berlangsung sangat cepat di berbagai bidang kehidupan. Visi Society 5.0 ini sudah dirancang sejak tahun 2016, kemudian diperkenalkan kepada masyarakat secara global pada tahun 2017 oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, dan sekarang sudah menjadi platform resmi kebijakan pemerintah Jepang sejak tahun 2019 lalu. Berdasarkan data yang dikutip dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018, menunjukkan bahwa usia 15-19 tahun menduduki peringkat pertama pengguna internet paling banyak di Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong era Society 5.0 ini yang menyuguhkan berbagai kemudahan di berbagai bidang kehidupan. Namun, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Razak pada tahun 2019, menjelaskan bahwa berbagai kemudahan di era Society 5.0 ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya yaitu manusia akan semakin malas dalam mengerjakan sesuatu dan semakin ketergantungan terhadap teknologi. Kemudian, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Daryanto Setiawan pada tahun 2018 tentang dampak perkembangan teknologi terhadap budaya, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap aspek sosial budaya, yaitu melemahnya rasa saling gotong royong dan tolong-menolong yang sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengurangi dampak negatif tersebut yaitu melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan proses transfer dari kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah menjadi keunggulan bangsa Indonesia sejak dahulu yaitu gotong royong, tolong-menolong, serta musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan melalui kebudayaan lokal yang kental dalam suatu tradisi masyarakat, salah satunya yaitu tradisi rewang. Tradisi rewang menjadi momen kesadaran sosial untuk mempertahankan solidaritas masyarakat. Melalui aktualisasi nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi rewang, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam mewariskan budaya bangsa, serta mencegah pengaruh negatif terhadap perkembangan teknologi. Sebelumnya, apakah teman-teman di sini tahu apa itu tradisi rewang? Rewangan berasal dari kata rewang yang artinya membantu atau mara perlu tetulung. Menurut Idawiyah, tradisi rewang merupakan suatu kegiatan saling membantu menggunakan tenaga manusia guna mempersiapkan suatu pesta hajatan pernikahan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, apabila teman-teman di sini pernah datang ke acara suatu hajatan pernikahan, kemudian teman-teman melihat ada seorang pemuda atau remaja desa yang sedang mengantarkan makanan, ibu-ibu yang sedang memasak, ataupun bapak-bapak yang sedang membereskan makanan. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan dalam tradisi rewang. Atau bahkan teman-teman sendiri pernah terlibat langsung dalam tradisi rewang. Lalu, dari mana sih tradisi rewang tersebut berasal? Tradisi rewang merupakan kebudayaan asli masyarakat Indonesia. Awalnya, tradisi ini hanya berkembang di lingkungan masyarakat Jawa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini sudah mulai berkembang di berbagai daerah-daerah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi informasi yang sudah sangat canggih, tradisi ini sudah mulai jarang ditemukan di berbagai wilayah, terutama di wilayah perkotaan. Atau bahkan di daerah kalian sendiri juga jarang untuk menemukan tradisi rewang. Siapa saja sih yang berpartisipasi dalam tradisi rewang?
Yang berpartisipasi dalam tradisi rewang dapat dikatakan dari semua kalangan, termasuk dari kalangan anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan dari kalangan usia lanjut. Kemudian, kita akan membahas mengenai proses dan pelaksanaan tradisi rewang. Proses dan pelaksanaan tradisi rewang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum acara pernikahan. Yang kedua, tahap saat acara pernikahan. Dan yang ketiga, tahap setelah acara pernikahan. Proses dan pelaksanaan tradisi rewang sebelum acara hajatan pernikahan yaitu: yang pertama, kumbokarnan. Kumbokarnan merupakan kegiatan rapat pembentukan panitia rewang hajatan pernikahan. Biasanya dilakukan 1 bulan sebelum menjelang acara pernikahan. Pada kegiatan ini, rewang sudah mulai dilakukan oleh ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu mulai menyiapkan makanan untuk tamu kumbokarnan. Yang kedua yaitu penyebaran undangan. Penyebaran undangan biasanya dilakukan 1 minggu sebelum menjelang acara pernikahan. Penyebaran undangan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak atau pemuda laki-laki yang sudah ditugaskan dalam rapat kumbokarnan. Yang ketiga yaitu membuat pawon dan membuat kerun. Pembuatan pawon dan pembuatan kerun ini biasanya dilakukan 3 hari menjelang acara pernikahan. Biasanya dalam kegiatan ini sudah mulai dilakukan tradisi rewang. Di antaranya yaitu menggoreng kerupuk, menggoreng kacang, dan mengemasnya. Yang keempat yaitu membuat taruh. Pembuatan taruh biasanya dilakukan 2 hari menjelang acara pernikahan. Biasanya yang bertugas dalam pembuatan taruh yaitu bapak-bapak atau pemuda laki-laki yang sudah ditugaskan dalam rapat kumbokarnan. Taruh merupakan proses dekorasi pernikahan adat Jawa yang digunakan untuk acara hajatan pernikahan. Yang kelima yaitu nyumbang atau sumbangan. Nyumbang merupakan kegiatan memberikan sumbangan kepada pihak yang melakukan hajatan. Biasanya, sumbangan tersebut dapat berupa uang ataupun bahan pangan mentah. Biasanya, ibu-ibu yang melakukan tradisi rewang akan menyumbang bahan pangan mentah dan dibawa saat pertama kali melakukan tradisi rewang. Yang keenam yaitu midodareni. Midodareni biasanya dilakukan saat malam menjelang pernikahan keesokan harinya. Biasanya keluarga dari pihak mempelai laki-laki mengunjungi keluarga dari pihak mempelai perempuan serta memberikan seserahan. Dalam malam midodareni ini, semua panitia atau yang terlibat dalam tradisi rewang sudah bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu proses dan pelaksanaan tradisi rewang saat acara pernikahan. Yang pertama yaitu nyinom. Nyinom merupakan organisasi perkumpulan pemuda yang bertugas untuk membantu orang atau membantu masyarakat dalam melakukan acara hajatan. Sinoman merupakan wujud kebudayaan Jawa yang paling mendasar yaitu gotong royong. Biasanya nyinom dilakukan oleh para remaja atau pemuda desa yang bertugas mengantarkan makanan. Yang kedua yaitu menyiapkan dan menyajikan makanan. Kegiatan masak-memasak biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Namun, bapak-bapak juga turut membantu dengan menyiapkan hidangan penutup atau minuman lainnya. Selanjutnya, proses dan pelaksanaan tradisi rewang setelah acara hajatan. Yang pertama yaitu bongkar taruh dan bersih-bersih. Bongkar taruh dan bersih-bersih biasanya dilakukan setelah acara hajatan semua sudah selesai. Biasanya tetangga terdekat ikut melakukan gotong royong guna membersihkan taruh dan membereskannya kembali. Yang kedua yaitu ngunduh mantu. Ngunduh mantu ini biasanya dilakukan pada hari kelima setelah kedua mempelai tinggal bersama di kediaman mempelai wanita. Biasanya, ibu-ibu masih melakukan tradisi rewang dengan menyiapkan hidangan makanan yang akan dibawakan pada acara tilik-tilikan. Kemudian yang terakhir yaitu pembubaran panitia dan atar-atar. Pembubaran panitia dilakukan setelah semua proses dan pelaksanaan tradisi rewang sudah selesai. Biasanya ibu-ibu atau tetangga terdekat masih dimintai tolong untuk melakukan tradisi rewang dengan menyiapkan makanan. Atar-atar merupakan wujud ucapan terima kasih dari pihak penyelenggara hajatan kepada pihak rewang dengan memberikan sumbangan berupa makanan. Kemudian, mari kita membahas mengenai nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam tradisi rewang. Nilai-nilai budaya lokal yang ada dalam tradisi rewang diantaranya yaitu: yang pertama, nilai gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas dan kepribadian masyarakat Indonesia.
Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela guna melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut terasa lebih ringan, mudah, dan lancar. Dalam tradisi rewang, gotong royong ini dilakukan dari tahap persiapan hingga akhir penutupan acara hajatan pernikahan. Yang kedua yaitu nilai integrasi sosial atau kesatuan. Integrasi sosial atau kesatuan merupakan nilai kebudayaan masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak turun-temurun. Maksudnya yaitu tradisi rewang mempunyai kekuatan untuk menyatukan seseorang masyarakat dalam satu kebersamaan. Masing-masing masyarakat mengesampingkan kepentingan individunya serta mengutamakan kepentingan bersama guna berpartisipasi dalam tradisi rewang demi mewujudkan kesuksesan dalam acara tradisi rewang. Kemudian nilai yang ketiga yaitu kerukunan. Kerukunan terbentuk ketika setiap orang saling bertemu dan saling berinteraksi dalam tradisi rewang. Melalui interaksi tersebut dapat menjaga kerukunan dalam ikatan kemasyarakatan. Kaitan nilai kerukunan tersebut dengan tradisi rewang yaitu bahwa kerukunan mampu membentuk sifat saling memiliki satu sama lain. Nilai yang keempat yaitu toleransi. Tradisi rewang mampu membentuk sikap dan sifat toleransi. Toleransi ini ditunjukkan ketika dalam tradisi rewang semua masyarakat yang bekerja harus saling membaur satu sama lain tanpa memandang dari segi manapun, baik dari segi status ekonomi, status sosial, kedudukan, dan lain-lain. Semua yang sudah terbentuk dalam suatu panitia rewang atau yang terlibat dalam panitia rewang tersebut harus saling membaur bersama guna mensukseskan acara hajatan pernikahan. Kemudian, nilai yang kelima yaitu musyawarah atau mufakat. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat merupakan salah satu nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Hidup rukun, damai, sejahtera, dan kekeluargaan merupakan salah satu semboyan masyarakat Jawa. Kaitan nilai tersebut dengan tradisi rewang bahwa pelaksanaan tradisi rewang harus berdasarkan musyawarah dan berdasarkan hasil dari kesepakatan. Nilai yang terakhir yaitu kesadaran sosial atau empati. Kesadaran sosial yang dimaksud di sini yaitu rasa empati, bahwa dalam tradisi rewang harus saling memiliki rasa saling menghormati, saling menghargai, peduli, dan tegang rasa. Keterkaitan nilai tersebut dengan tradisi rewang yaitu dapat ditunjukkan oleh pihak penyelenggara acara hajatan. Mereka lebih memilih melibatkan tetangga atau kerabat terdekat terlibat dalam tradisi rewang dibandingkan harus menggunakan jasa catering. Disinilah peran nilai-nilai budaya lokal tersebut penting untuk terus dilakukan dan dipertahankan dalam masyarakat guna melestarikan warisan budaya serta mencegah pengaruh negatif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam era Society 5.0. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya ambil kesimpulan diantaranya yaitu sebagai generasi muda sudah sepantasnya kita semua harus saling melestarikan dan menjaga kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di dalam Nusantara Indonesia, termasuk kebudayaan lokal dalam tradisi rewang dalam pernikahan adat Jawa. Tradisi rewang tersebut mengandung nilai-nilai budaya lokal yang dapat diimplementasikan dan menjadi pembelajaran dalam kehidupan. Di antaranya yaitu nilai gotong royong, nilai integrasi sosial atau kesatuan, nilai kerukunan, nilai toleransi, nilai musyawarah mufakat, serta nilai kesadaran sosial. Sehingga melalui aktualisasi nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat meningkatkan kesadaran sosial bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi era Society 5.0. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu closing statement dari saya yaitu, mencintai kebudayaan sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayangi. Kita tidak akan pernah tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya suatu kebudayaan tersebut jika kita tidak dapat menyatu dengannya. Sekian, wassalamualaikum